Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Kaulan Sakila. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya eh, berupa OBS, makalah yang akan saya presentasikan dengan judul klausa verbal, struktur dasar verbal plus nomina subjek plus nomina objek. Oke, selanjutnya kita menuju latar belakang. Nah, dalam linguistik, khususnya bidang sintaksis, klausa verbal adalah klausa yang predikatnya berupa verba atau kata kerja. Nah, yang menyatakan tindakan, proses atau keadaan. Nah, jadi verba itu dalam bahasa kata kerja itu dalam bahasa linguistiknya itu adalah verba. Nah, dalam bahasa Arab itu fiil yang kita sebut fiil. Nah, yang dimana kata kerja itu menyatakan tindakan, proses, atau keadaan. Nah, klausa ini berperan penting karena verba menjadi inti yang menghubungkan subjek dan objek. Dalam struktur dasar verba, nomina subjek plus nomina objek. Oke, kajian terhadap klausa verbal membantu memahami hubungan antara bentuk gramatikal dan makna dalam bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kita menuju hakikat bahasa. Nah, bahasa, apa sih itu bahasa? Bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer. Apa itu arbitrer? Nah, arbitrer itu artinya itu adalah dia itu berubah-ubah, tidak menetap. Nah, jadi bunyi bahasa itu berubah-ubah, tidak menetap. Nah, di mana bahasa ini digunakan untuk masyarakat untuk berinteraksi dan bekerja sama. Nah, kita di lingkungan kita berbicara dengan sesama atau dengan orang itu pasti menggunakan bahasa. Nah, walaupun di daerah kita itu berbeda-beda, ada orang yang menggunakan bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Jawa, walaupun beda-beda. Nah, tapi bahasa ini diperlukan karena dia itu menjadi bahan untuk kita mengerti apa yang sedang dia bicarakan gitu. Nah, sebagai sistem bahasa memiliki tataran. Nah, yang pertama ada fonologi. Apa sih itu fonologi? Nah, fonologi itu adalah bunyi bahasa. Nah, contohnya itu adalah perbedaan huruf P dan B misalkan. Kita uh, mengucapkan huruf yang berbeda dengan bunyi yang berbeda juga. A, B, C, D. Nah, itu dalam fonologi. Nah, yang kedua ada morfologi. Nah, morfologi itu apa? Nah, morfologi itu yang sering kita sebut dalam bahasa Arabnya itu ilmu sorof. Nah, tentang apa? Mempelajari tentang bentuk kata. Bentuk kata ini, bentuk kata itu. Nah, itu dalam morfologi dalam ilmu sorof. Nah, yang ketiga ada sintaksis. Sintaksis itu ini yang kita pelajari sekarang. Mata kuliah yang kita pelajari sekarang yaitu ilmu nahu. Nah, ilmu nahu ya, teman-teman mempelajari tentang susunan kata. Nah, yang terakhir ada semantik. Apa sih itu semantik? Nah, cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna kata, makna bahasa. Contohnya eh, ada pintu itu besar sama besar kepala. Nah, sama-sama ada kata besar tapi dalam arti yang berbeda. Nah, itu kita pelajari di semantik, di ilmu semantik. Ya, selanjutnya ada fokus kajian linguistik. Nah, dalam linguistik, sintaksis mempelajari bagaimana kata disusun menjadi frasa, klausa,
dan kalimat. Nah, jadi dalam linguistik ini, sintaksis ilmu nahu ini mempelajari tentang susunan kata, bagaimana kata itu menjadi frasa, bagaimana kata itu menjadi klausa, juga menjadi kalimat. Nah, klausa menjadi satuan penting karena kenapa? Karena setiap kalimat minimal memiliki satu klausa yang berisi subjek dan predikat, memiliki yang berisi tentang apa yang dia lakukan dan siapa yang melakukan. Nah, dalam klausa itu berisi subjek dan predikat. Oke, selanjutnya. Nah, kita dikarenakan judul saya klausa verbal, jadi kita fokus ke klausa verbal. Nah, berdasarkan jenis predikatnya, klausa dibedakan menjadi ada klausa verbal, klausa nominal, klausa adjektival, dan sebagainya. Banyak ya klausa itu. Nah, sekarang kita membahasnya tentang klausa verbal aja. Nah, klausa verbal paling dominan. Kenapa? Karena verba kita sudah bilang verba itu kata kerja. Kata kerja itu uh, menunjukkan keadaan, menunjukkan proses, tindakan, peristiwa dalam satu kalimat. Pasti ada yang dia kerjakan. Misalkan ada orang yang mengerjakan. Nah, si orangnya itu pasti ditanyakan, dia lagi ngapain sih? Kenapa? Dia lagi kenapa? Dia lagi ngapain? Nah, apa yang dia lakukan? Nah, itu pasti muncul pertanyaan itu kalau misalkan ada satu kata misalkan ayah. Nah, kenapa? Ayah itu kenapa? Ayah itu lagi ngapain misalkan. Nah, pasti itu ada kata kerjanya. Misalkan ayah sedang tidur. Nah, tidurnya itu adalah verba, kata kerja. Nah, oke, selanjutnya struktur dasarnya, fokus penelitiannya. Pola verba plus nomina subjek plus nomina objek. Pola ini menggambarkan si verbanya itu sebagai inti predikat. Nah, subjeknya itu sebagai pelaku. Siapa yang melakukannya. Nah, objeknya sebagai sasaran tindakan. Contohnya, ibu memasak nasi. Nah, ibunya itu sebagai subjek, sebagai yang melakukan, sebagai pelaku. Memasak, memasaknya itu adalah verbanya, predikatnya, apa yang si pelaku lakukan. Si ibunya ngapain? Si ibunya memasak. Nah, pasti ada pertanyaan lagi, misalkan ibu memasak apa? Nah, ibu memasak nasi. Nah, nasinya itu sebagai objek. Selanjutnya, pentingnya kajian klausa verbal. Nah, yang pertama, jadi klausa verbal itu penting untuk dikaji. Nah, pertama untuk apa? Memahami hubungan bentuk dan makna dalam bahasa. Nah, dalam linguistik disebut relasi antara struktur dan makna. Dengan mempelajari klausa verbal, kita bisa memahami bagaimana susunan kata kerja membentuk makna tindakan dalam kalimat. Nah, contohnya ada ibu memotong sayur dan sayur dipotong ibu. Nah, itu kan susunan katanya itu berbeda ya. Nah, maka itu mempengaruhi maknanya juga. Nah, yang kedua ada pengajaran bahasa dan analisis wacana. Jadi, klausa verba itu juga penting untuk pengajaran. Nah, dosen dan guru pasti mempelajari juga apa itu klausa verbal untuk mengajarkan kepada murid-muridnya dan juga untuk analisis wacana. Nah, jika kita akan menganalisis teks atau bacaan juga memerlukan klausa verba. Nah, yang ketiga untuk penerjemahan. Nah, kita sebagai mahasiswa program studi terjemah juga penting sekali mengkaji klausa verbal karena kan namanya penerjemah itu, menerjemahkan itu mengalihkan satu bahasa ke bahasa lain. Nah, kita perlu memahami struktur bahasanya agar agar apa? Agar bisa uh, menuju agar bisa menuju uh, terjemahan yang tepat, yang benar. Nah, yang keempat ada pemrosesan bahasa alami. Nah, dari bidang teknologi seperti AI, ChatGPT, Google Translate.
Nah, klausa verbal ini juga penting karena komputer itu harus mengenali pola klausa verbal agar bisa memahami siapa objeknya, siapa predikatnya, siapa subjeknya, dan juga objeknya dalam satu kalimat itu. Nah, mungkin itu pentingnya kajian linguistik klausa verbal untuk keseharian kita. Nah, kita kesimpulan, klausal verbal memiliki inti struktur sintaksis bahasa Indonesia. Analisis terhadap struktur verbal nomina subjek plus nomina objek membantu memahami relasi sintaksis dan semantis dan tuturan bahasa. Kajian ini penting secara teoris dan praktis bagi ilmu linguistik dan teknologi bahasa. Oke, itu kesimpulan dari semuanya. Oke, mungkin cukup sekian. Segitu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.